Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nirmala Yusuf dan saya merupakan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah teman-teman, dalam video ini saya ingin men-sharing nih teman-teman semua tentang topik yang berkaitan dengan ruang lingkup ekonomi di negara kita Indonesia ini, yaitu topik mengenai tenaga kerja muslim dan pengangguran di tengah perekonomian muslim. Teman-teman, adapun pengertian dari tenaga kerja muslim adalah setiap muslim yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa dengan tingkat maslahah, tentu baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Adapun pasar tenaga kerja, suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja, sedangkan pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Nah, teman-teman, adapun perilaku muslim pada penawaran tenaga kerja muslim adalah jumlah tenaga kerja muslim yang tersedia pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu dengan asumsi tingkat maslahah konstan. Dan adapun perilaku muslim pada permintaan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja muslim dipekerjakan pengusaha muslim pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat maslahah tertentu pula. Yang berikutnya yaitu kita masuk dalam dunia pengangguran. Adapun pengertian dari pengangguran yaitu pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, adapun penyebab dari pengangguran itu yaitu pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angka kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lain. Baik teman-teman, adapun cara menghitung pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja yang keseluruhan disebut tingkat pengangguran. Untuk pengukuran tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase pembagi jumlah pengangguran dengan jumlah angka kerja. Seperti angka pengangguran sama dengan pengangguran dibagi tenaga kerja dikali 100%. Baik teman-teman, adapun hubungan perekonomian dengan pengangguran. Hubungan perekonomian dengan pengangguran ini sangatlah erat. Hubungannya antara pertumbuhan ekonomi dengan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah angka kemakmuran suatu negara. Semakin rendah angka pengangguran di suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi tinggi di samping dengan faktor lain, misalnya wira swasta. Suatu negara dikatakan pertumbuhan ekonomi baik bila angka kemandiriannya tinggi seperti Singapura. Teman, adapun tanggapan dari narasumber yang sudah saya wawancarai bersama teman kelompok saya dari hasil observasi mengenai pengangguran, yaitu gimana cara menanggulangi pengangguran tersebut. Yang pertama, membuka peluang berwirausaha. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja yang siap menerima pengangguran yang terampil. Dan yang ketiga, menambah mindset atau pemahaman pada mahasiswa maupun pelajar untuk menciptakan usaha sendiri. Nah teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing nih tentang tenaga kerja muslim dan pengangguran di tengah perekonomian muslim. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton and see you guys. Assalamualaikum.